Oke teman-teman, selamat datang di Icro of Life Explorer. Oke teman-teman, dan ini belum mulai ya. 어릴 적 나는 빨리 어른이 되고 싶었어. 왠지 나는 다른 아이들과는 달랐던 것 같아. 부모님을 빨리 도와드리고 싶었고, 그때 내 삶은 쉽지 않았어. Oke teman-teman, di sini kita akan perlihatkan pada kalian. Ini di pembukaan ini langsung. Di sini adalah suasana. Ini suasana di Terboyo ya, di Terboyo. Tepatnya ini di malam hari. Jadi seperti inilah suasana di Terboyo, di terminal Terboyo ya. Sini tuh ada lubang ya. Di itu belum diperbaiki, jadi lubangnya itu kayak dibiarkan. Nah ini adalah tempat untuk kalau misalnya kalian itu mau nih, ada safari itu ya, kalau misalnya kalian itu mau naik, terus ini kan berlubang nih teman-teman, berlubang kayak gini dan ini masih belum diperbaiki. Jadi di tempat itu ya, kalau misalnya kalian itu mau naik terus oke. Nah, jadi di sebelah sana itu tuh udah jadi tuh teman. Jadi kalau untuk yang peninggian jalan, kalau yang sebelah sini itu masih belum tuh. Jadi jalannya itu kayak gini nih teman-teman, seperti ini nih jalannya. Dan ini agak gelap ya. Kadang ada drone jalan, jadi soalnya kalau gelap kayak gini aku agak ini ya, nggak bisa lihat secara ini ya, fokus. Nah yang di atas itu teman-teman, kalau kalian lihat di situ, soalnya ini gelap ya, soalnya teman-teman. Jadi kalau yang sebelah sana sudah oke gitu ya teman-teman, dan cukup luas sekali jalannya. Mungkin nanti di Kaligawe ini, di jalur Pantura ini bakalan panjang banget teman-teman, dan panjang lebar gitu ya teman-teman untuk jalannya ini kalau udah jadi semua nih. Soalnya satu sisi sebelah sana itu saya bilang itu bener-bener luas teman-teman, bener-bener kelihatan luas. Tuh yang ada di sana tuh udah jadi nih, yang ada di sini nih yang baru dikerjakan. Entah mulai kapan, itu kayak ada pipa-pipa kalau kalian lihat gitu. Itu pipa-pipa itu mungkin pipa gas kali ya, gas kayak gitu atau apa, aku kurang paham. Tapi yang jelas seperti ini. Dan di sini kan tadinya ada ini ya, ada jembatan layang ya, jembatan layangnya sudah diambrukkan teman-teman. Nah ini yang biasa yang dulu itu buat nyegat bis, jadi yang untuk BRT pun juga di sini sudah diambrukkan teman-teman ya. Yang shelter bis BRT juga sudah diambrukkan. Nah ini kalau kalian lihat di sini, ini benar-benar panjang ya. Pipa kayak gini kayak pipa gas deh, ini pipa jar gas mungkin ya. Ini mau ditanam seperti itu kalian. Gitu. Jadi ini suasana Kaligawe yang sekarang ini ya, di sini di update ya, ini ya seperti ini. Ini di sebelah sini tuh baru pembangunan, masih bangun ini ya. Dan mungkin nantinya bakalan dibuat dua jalur dulu gitu kalau misalnya pas di sini mau dikerjakan. Nah, tapi kan di sini mungkin bingungnya adalah ini nih yang ada di sebelah sini, atau mungkin nanti separuh dulu kali ya. Soalnya kan di sini kan buat keluar ya, ini buat keluar ke jalan tol. Nah, ke jalan tol ya, ini suasana ramainya di sini teman-teman. Dan kalau misalnya pas jam-jam apa itu, jam-jam 4 atau jam 5 ini kadang macet sampai di sini gitu ya teman-teman. Dan kalau macet di sini itu biasanya waduh sumpek banget, sumpah. Jadi di sini ya nanti sampai di rel, di apa, di bagian rel kereta api, palang kereta api. Nah, seperti
seperti itu. Oke, ini kita udah jarang-jarang yang malam ya. Sebenarnya di sini aku mau tambah untuk settingan DJI Action 2 nya itu ke 4K ya. Jadi biasanya kan kalau malam kayak gini kalau 4K itu bagus ya. Nah kalau yang Full HD itu udah teman-teman kualitasnya jelek ya, karena dia kurang cahaya. Kelemahannya si DJI Action 2 ini. Mungkin kalau yang baru-baru kan ini DJI Action 3, 4 ataupun 5 itu kan beda, gitu kan. Ada yang dia itu langsung buang hitung rokok sembarangan ya. Nah sampai sini nih biasanya. Kalau biasanya kan kalau pas ini ya, pas palang tutup, palanya nutup, kereta api lewat, ini cukup ramai. Nah ini biasanya macet kayak gini tuh karena nyebrang. Jadi ada truk yang nyebrang di sebelah sana gitu yang menyebabkan ini macet. Truk ya, truk putar arah ya, putar arah. Truk ataupun bus, biasanya bus-bus yang putar arah di situ. Kalau kita kalau pakai motor sih aman ya, kita bisa nyelip-nyelip ini. Wah kan ramai kan teman, karena di sini kan ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu biasanya ada jeng-jeng gitu kan, tuh jeng-jeng ya, liburan kayak gitu. Jadi kadang itu nah, kadang itu memang ini macet kayak gini sampai sini gitu ya. Nah sampai situ tuh biasanya. Jadi ada yang nyebrang, kalau nggak dari sana nyebrang, dari sini ya nyebrang atau putar arah putar, kalau kalian lihat di situ gitu bro. Jadi cukup padat ya di Kaligawe ini, cukup padat, aktif tuh kan ya, belok kanan. Oke, nah seperti ini ya, sampai sini teman-teman itu ya. Bang, apakah masih di sini masih sering banjir gitu ya? Ini kalau pas ini ya paling pas jeglongan tadi teman-teman, karena itu posisinya kan ada yang dekok ya teman-teman. Jadi walaupun ini kan udah di beberapa titik kan, tapi ada yang dekok. Biasanya megumnya di situ, megumnya di situ. Kalau di sini aman biasanya teman-teman di bagian sini. Nah ini karena ini tinggi, ini tuh tinggi ya teman-teman di sini. Oke. Itu sebenarnya aku mau lewat di jalan itu tadi ya, tapi di situ tuh jalannya gelap dan aku pernah jatuh di situ. Jadi kayaknya nggak menghindari jalur situ gitu ya. Kalau sebelah sana mau ke Pengapon ya, ini aku udah mulai agak apal-apal ya jalan. Kadang memang kita itu kan butuh kayak gini ya, butuh nge-vlog kayak gini buat hafal ini ya. Kalau tidak mau kita jadi kayak memaksa diri itu untuk menghafal jalan gitu ya. Nama jalan. Maupun biasanya kalau aku sendiri ya, sekali lewat biasanya aku udah hafal jalan. Cuman kalau untuk namanya itu yang biasanya kadang harus butuh jam terbang. Itu bro. Apakah kita mau lewat kota lama ini? Kalau mau lewat kota lama di sini sebenarnya agak sia-sia ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini kan malam hari dan aku juga pernah ini. Tapi bagaimana? Gimana ini? Bagaimana ya, ada seperti ini nih nggak tak planning ya. Ini aku asal record aja tadi ya, asal record. Dan mungkin buat kalian yang penasaran dengan kondisi Semarang itu seperti apa, terutama di malam tadi ya, untuk update bulan Juli ya, bulan Juli 2026 ini, karena pasti kota itu kadang tiap tahun berbeda, mungkin 3 tahun sekali nanti ada perbedaan lagi gitu ya, kayak gitu teman-teman. Nah tadi ada kita akan lewat situ aja deh teman-teman. Jadi di sini nanti kita muter
bukan ke Kota Lama ya, tapi ini muter di sini aja. Tetap nanti masuknya ke Jalan Dr. Cipto ini. Karena itu ini kan hari Sabtu ya. Ini hari Sabtu tapi kok itu kebuka. Bentar, tapi itu kebuka teman-teman. Itu kok kebuka ya? Kebuka apa enggak itu? Ketutup deh. Oke, nice. Berarti benar teman-teman, kalau ketutup kayak gitu biasanya ada event. Nah, iya benar ya. Karena ini kan hari Sabtu ya teman-teman. Sabtu malam Minggu juga ya. Jadi mesti rame gitu ya, di situ tuh rame. Ini kalau misalnya mau ke situ ya lewatnya lewat jalan sini. Lewat jalan Johar itu teman-teman. Ini lewat dalam sana ya. Dan ya nggak apa-apa lah, di sini Museum Kota Lama. Ya kalau kalian lihat di situ, entahlah ini museumnya dibuka atau enggak sih kayak gini. Aku juga belum pernah masuk ke situ. Nah itu dia, ini bundaran HI ya, enggak ya, Bubaan ya teman-teman. Ini bundaran Bubaan. Itu Tri Elektronik itu di situ yang biasanya ngiklan di radio. Tri Elektronik ya. Kalau misalnya kalian berada di sekitaran Semarang ya, itu jadi di Bubaan ya. Jadi dulu sampai sekarang masih ada di situ. Nah ini ada yang jualan sepatu juga teman-teman sini. Kalau ini masuk ke Dr. Cipto ya, tapi yang jelas kita udah lewati itu tadi Museum Kota Lama. Sama bundaran Bubaan. Itu juga bersejarah sih sebenarnya teman-teman. Pas waktu itu kita bahas tentang di video yang video Kota Lama ya teman-teman, kita pernah bahas. Jadi kita pernah bahas tentang beberapa sejarah yang ada di situ, termasuk yang itu tadi di Bubaan itu juga bersejarah itu teman-teman. Nah, jadi jangan disangka itu cuma bulatan bundaran kayak gitu, itu bersejarah juga. Apalagi kalau disangkut pautkan dengan Johar. Nah ini udah Dr. Cipto ya teman-teman. Seperti itu. Tapi Dr. Cipto di malam hari ya seperti ini. Cuman ini kan masih belum malam karena kalau ini kan toko-toko masih ada yang buka beberapa, walaupun udah tutup ya beberapa yang lain. Dan ini udah jam 6 teman-teman. Itu ada hotel di sebelah sini, ternyata juga ada hotel teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu dari jauh ya, karena tinggal cari aja di Dr. Cipto, daerah Dr. Cipto itu juga ada hotel-hotel gitu ya teman-teman. Dan tentunya kalau di daerah sini tuh ini ini ramai banget ya. Ini ramai banget. Oke. Cukup ramai. Ini ada ruko-ruko ya, jadi udah cukup tapi untuk toko-tokonya. Ini masih jelek ini teman-teman tampilannya yang ada di sini di kamera. Kalau di sini tuh pokoknya ini banyak sekali tempat ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu butuh makan juga ini bisa, atau kalian nanti bisa agak ke sana sedikit ke Jalan Gajah ya, itu bisa. Jadi di daerah sini tuh cukup strategis ya. Jadi beberapa ini ada hotel yang ada di sana tadi di dekat masuk Dr. Cipto ya, dari Bubaan tadi. Ini juga ada hotel Muria teman-teman. Ya, ada hotel Muria. Jadi kalau misalnya kalian itu dari luar kota ya, ke Semarang ya, itu sebenarnya Semarang itu banyak sekali hotel teman-teman. Jadi enak sih sebenarnya. Termasuk ini di Dr. Cipto. Dan kalau kalian penasaran dengan situasi Dr. Cipto itu seperti apa ya, seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian keluar, asalkan kalian nggak keluar jam-jam berapa ya, jam-jam 2 ya kali ya, itu jam-jam 1 dapet udah sepi, wah benar-benar sepi kan. Apalagi jam 2. Kita pernah juga upload video kita ya. Jadi pas kita itu di sini lewat jam 12 ya, jam 12 sampai jam 1 lah. Itu aja udah sepi, cuman masih oke lah ya. Kalau sekarang nggak tahu juga, tapi kalian tahu belajar juga nih. Oke. Ini juga ada kopi, tempat ngopi juga ada.
kalau butuh pom bensin, di sini juga ada pom bensin. Jadi di daerah Dr. Cipto ya, Dr. Cipto ini cukup beragam teman-teman. Yang paling penting sebenarnya kan pom bensin juga ya teman-teman. Ini buat isi bensin kalian gitu, kendaraan kalian. Cuman di sini memang untuk Dr. Cipto ini satu arah ya. Jadi satu arah dari arah tadi ya, Kaligawe, Johar yang dari sana, dari arah Kota Lama, ini searah gitu. Ini kalau jam-jam segini masih ada yang jualan juga di pinggir jalan ya, yang jualan nasi kucing gitu ya, nasi kucing itu masih ada. Oke. Wah, di sana kelihatan turis. Cuman memang sebagian besar toko-toko tutup. Apalagi yang sebelah sana kan ada juga kan di Mataram. Ini ya, kalau ini kan Dr. Cipto kan memang ini dari arah sana ke sana ya. Kalau yang di Mataram kan dari arah atas ke bawah ya, searah. Cuman di sini memang ada jalan-jalan tembus ya, jadi jalan tembus ke sana, ke Mataram atau MT Haryono lah ya di situ. Itu juga banyak sekali beberapa ya restoran gitu ya, di situ. Juga aku pernah lihat juga di situ juga ada hotel. Tadi ya, tadi ada di Google. Situ nih teman. Nah ini udah nih di jalan utama ya, di sana di Majapahit sebelah kiri, atau kalau misalnya kalian mau ke Simpang 5 sebelah kanan. Sudah. Di situ ada itu mobil listrik. Sebelah kiri itu kan bangunan di Milo. Nah di sini juga ada kan tempat makan tuh. Jadi kalau misalnya kalian itu berada di hotel daerah Dr. Cipto itu di sekitaran sini ada banyak sekali tempat makan ya buat kalian yang cari makan. Nah, ini kalau kalian di Semarang sebenarnya banyak sekali destinasi yang kalian bisa kunjungi di malam hari ya. Seperti apalagi banyak sekali hotel di mana-mana di beberapa titik. Dan kalian itu staffnya mau kemana gitu kan? Kayak gitu sih. Makanya kadang di hotel juga ada ini ya, ada makanan juga kan. Nah, ini seafood nih. Di sini kalau misalnya kalian mau cari seafood, ini arah ke Java Mall ya teman-teman. Jadi kita nanti melewati Java Mall. Di Java Mall update di Juli 2020. Nah, oke. Sebenarnya di sini tuh tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Sama ya. Kita jalan ampun. Ini kalau jam-jam 6 seperti inilah teman-teman. Ini jam 6 malam ya. Jadi habis maghrib. Habis maghrib teman-teman di sini. Ya memang masih ada beberapa masih ada yang buka. Toko perhiasan juga buka. Di sini. Nah, kalau untuk pasarnya ya di depan-depan sini. Ini masih ada nih yang jualan di sini. Jam-jam segini tuh kan masih ada yang jualan di depan. Nah ini beberapa masih ada yang buka nih teman-teman. Kalau untuk jam habis maghrib ini tuh masih buka kan, masih buka ya berapa. Tapi kalau udah jam-jam 8 nah udah pada tutup.
Masih di Semarang itu masih ada angkutan juga kayak gini. Angkutan oren untuk angkut dalam kota ya. Nah ini juga ada hotel nih teman-teman di sini. Ini hotel yang sekarang Horizon ya, Star Hotel. Nah ini dia Java Mall. Jadi suasana Java Mall kalau habis maghrib kayak gini itu masih ramai teman-teman. Ini ramai kalau udah jam 9 ke atas ya udah tutup. Nah seperti ini teman-teman. Jadi aktivitas di sekitar ya seperti ini, dan banyak beberapa parkiran-parkiran di luar seperti ini. Tapi di sini di Java Mall itu biasa juga ada parkiran di dalam. Nah ini dia, ini parkiran dalamnya ada banyak buat mobil-mobil ya. Ini masuk motor juga ada tuh. Kalau ini untuk ini ya, kayak tempat olahraga itu, sport center. Terus sport center. Sekarang dipasangi garis-garis kayak gini ya. Jadi kalau misalnya nanti suka mati lampu kalau ya, kalau mati lampu udah lampu lalu lintas itu pernah aku jumpai. Jadi lampu lalu lintasnya mati itu kacau. Sebenarnya itu lampu lalu lintas itu sangat berguna sekali. Kan sebenarnya itu pengganti polisi ya. Pengganti polisi yang dia tidak itu 24 jam. Itu yang berguna banget ya, terutama untuk mengatasi manusia yang sebenarnya manusia itu kan egois ya. Jadi ya gimana dia itu kan bisa antre ya, antre. Kalau nggak ada kayak gitu ya kacau. Pokoknya menang-menangan gitu ya. Tapi beberapa enggak ya. Kadang cuma lain-lain enggak. Ini tanah putih kalau udah masuk jalan Dr. Wahidin ya. Jadi jalan Dr. Wahidin kayak gini tuh ya, kadang titik kemacetan juga di sini, ada titik kemacetan. Tapi ada salah satu titik yang itu dari sumber ya, sumber kemacetan utama gitu, yaitu jalan tembus ke Ubin ini ya, jalan tembus Ubin. Kalau itu pas jam 5 lah ya, jam 5 pas rame-ramenya ya, pada pulang kantor dari apa pabrik-pabrik kayak gitu. Pokoknya jam-jam padat lah, jam-jam padat. Ini kalau kalian mau ke Akpol nih sebelah kanan ya. Nah, di sini ada nih kalau ke kanan itu ya, ke kanan itu kan pada ke arah ke Akpol ya, polisi. Oh sebelah sini. Nah ini ya, belok sini ke sana. Oke. Ini jalan Dr. Wahidin ini dua arah ya, di tak perlu risau, cuman ya memang sempit gitu ya, jalan ini sempit. Kalau mau diperlebar ya ini makan banyak ya, jadi kayaknya nggak susah kalau diperlebar gitu ya, mentok. Ini dia di sebelah sini nih teman, jadi ini adalah pusat kemacetan biasanya. Ini dia di sini nih, nyeberangan ini. Jadi ini tuh pusat kemacetan. Tapi kalau jam-jam segini udah aman. Pokoknya pas jam-jam padat lah, jam-jam padat. Oh juga pernah ada ini ya, pernah ada di Jalan Wahidin yang sebelah sana tadi di Tanjakan. Ada Trans Semarang ya, mogok juga ada, pernah itu macetnya panjang banget. Apalagi kalau misalnya pas macetnya pas di Jalan Tanjakan itu kan ya di Bauban di mana-mana ya, apa ya. Oke.
Di sini sebenarnya juga ada hotel teman-teman. Jadi sebenarnya banyak sekali di banyak titik ya. Kalau misalnya kalian mau cari hotel itu banyak banget titiknya. Ya, mudah dijangkau sih. Ini punya ada hotel ini dia. Ini hotel apa ya? Ini hotel HCI Convention. Nah, biasa buat convention ya. Hotel Candi Indah. Hotel Candi Indah sama Hotel Arus. Hotel Arus. Oke. Wis. Hotel Arus. Dan di sini itu, nah ini untuk yang pendidikan ya, dinas pendidikannya sebelah kiri tuh. Sebelah kiri. Hijau. Nah, itu buat kenalin tuh. Nah, ini nanti kita berhenti rekamnya di Gombel ya. Ini di pom bensin Gombel aja. Nah, di sini sebenarnya di bagian atas itu kita lihat apakah macet enggak ya di sini. Soalnya kan sekarang dua arah ya. Mungkin akhir bulan kali ya, akhir tahun ini ya, akhir tahun ini atau awal 2020. Di Gombel lama itu atau menjadi berubah. Gombel lama itu ya. Sekarang di Gombel baru itu kan jadi dua ya, jadi dua arah gitu. Sebenarnya dua arah itu cukup sempit dan itu rentan banget ya kalau ada kemacetan pasti. Nah ini kayaknya aman nih. Biasanya kalau macet itu dari sini untuk dari sini udah macet. Oke, tuan itu jadi dua. Sebenarnya yang paling ini ya teman-teman, yang paling boros rem itu yang di turunan ya, dari atas ke bawah ya. Itu ngeri banget karena di sini di Gombel baru itu dia malah lebih curam sebenarnya. Dia lebih curam dari Gombel lama sebenarnya teman-teman. Jadi ya perlu ini ya, soalnya di motor pun juga ini jadi sering-sering ganti ini kapas rem teman-teman. Semenjak ini memang nguras rem ya, nguras rem banget yang ada di situ. Kalau dari bawah ke atas ini enggak terlalu ini ya, yang dari sana ya, dari atas. Apalagi kalau misalnya macet gitu ya dari atas. Nah ini ya, tuh kan dibagi jadi dua gitu kan. Kalian bisa lihat di videoku yang pas ini satu arah kan luas banget. Nah, itu pun juga pas ada acara apa ya, ada acara partai yang itu pakai total. Padahal ini luas ya, kalau pas ini di satu arah itu bisa macet total. Apalagi kalau misalnya pas kayak gini, kacau. Makanya mungkin ya saya rasa lebih pintar ya. Jadi kalau misalnya ada acara apa gitu ya, ini kan kondisinya sedang kayak gini ya, pasti harusnya ditolak ya. Nah, tidak mungkin dipaksakan ke sini gitu. Nggak mungkin juga kan, nggak se itulah ya pokoknya tetap. Ini sedang dibuat dua arah kayak gini, terus dipaksain ada acara di sini gede-gedean kayak gitu kan, kacau gitu. Itu kan ada yang macet juga nih. Bahaya juga di sini sebenarnya. Yang dari atas ke bawah rem. Kalau dari sini biasanya kalau nggak cepat aja ya, yang angkutan itu ya, truk. Itu lah ya. Nah ini kan ada beberapa ini, ada hotel juga di sini. Nah ini kan bisa jadi destinasi juga. Nah, waktu itu macet parah gitu ya. Padahal itu satu arah tuh. Kayak gitu. Nah. Saya rasa ya kita mengatur kota ya lebih pintar.
Oke, ini kita sudah selesai ya teman-teman. Jadi sampai di sini ini udah pom bensin. Pom bensin ini udah masuk pembalang kayaknya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Jadi kita cariin dulu. Oke, ini bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bro. Bro, macet. Ini ada Burger King. Kita cari, kita cari Indomaret. Dance. Cari Indomaret atau Alfamart teman. Nah itu dia, wih bersebelahan loh. Indomaret Alfamart bersebelahan. Kita pilih yang mana? Yang sepi aja. Ambil yang sepi.